Baru deklarasi berikan janji tak relevan, Caimin kuliti pengamat. Tahun 2023 PKB wajib memperjuangkan dan mensukseskan program listrik gratis untuk orang miskin. Itu belum menjawab kalau hanya sekedar hitung-hitungan misalnya, oh BPJS gratis, ini gratis misalnya. Ya uangnya dari mana? Sejatinya sangat bagus. Tapi sejatinya sama seperti kita membaca artikel, mengawang-awang. Menurunkan harga BBM untuk sepeda motor dan angkutan umum. Banyak sekali janji-janji yang tidak terlaksana karena memang dari awal tidak realistis, karena ada variabel yang sulit sekali diperkirakan. Bagaimana kemudian harga bisa sama BBM di Jawa dengan di Papua. Jadi sesuatu yang menurut saya tidak ada sesuatu yang baru dari gagasan itu tadi. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Ini kalau melihat janji yang sangat muluk tadi, tentu pertanyaannya gimana nih cara mengatur uangnya? Ketika bicara tadi gagasan perubahan apa sih? Ternyata kan kita nggak mendengar itu ada gagasan besar yang disampaikan kemarin. Tahun 2024, PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Anda mau celoteh apapun, fakta berbicara. Jadi kalau misalnya dua variabel ini, harga batu bara dan harga minyak mentahnya liar, maka akan sulit sekali untuk bisa menurunkan. Jangankan menggratiskan listriknya, tapi menurunkan. Harganya saja sudah sangat berat. Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. Satu, kesemakmuran. Seolah menyelamatkan kantong kiri, tapi justru sebenarnya melukai kantong yang sama. Bukan kantong kanan, tapi kantong yang sama. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin berjanji akan menyukseskan program listrik gratis bagi masyarakat miskin pada pemilu 2024. Anggaran untuk listrik gratis bagi masyarakat miskin mencapai 30 juta orang. Menurutnya bisa diakomodir hanya dengan anggaran 17,7 triliun per tahun dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Perjuangan paling pendek untuk 2024 dimulai. Dengan bertekad total nanti tahun 2023, PKB wajib memperjuangkan dan menyukseskan program listrik gratis untuk orang miskin, kata Caimin di Jakarta. Tidak hanya itu, Caimin juga berjanji akan menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM khusus sepeda motor dan angkutan umum. Berdasarkan kalkulasi internal PKB, Indonesia butuh anggaran setidaknya 267 triliun dan negara punya uangnya. Namun pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, Fahmi Aradi menilai, ucapan Caimin omong kosong dan hanya sekedar jualan saja, sebab apa yang disampaikannya tidak realistis dan menunjukkan bahwa ia tidak paham mengenai penanganan tarif listrik yang dilakukan perusahaan listrik negara atau PLN dan harga BBM. Yang dikatakan Caimin bukan hal baru. Sebelumnya pada tahun 2019, Sandiaga mengatakan hal sama, juga menggratiskan listrik dan menurunkan harga BBM. Sehingga asal ngomong jadi suatu jualan saja, kata Fahmi saat dihubungi reporter Tirto Senin 31. Fahmi meyakini hampir 100% Caimin terpilih menjadi presiden atau wakil presiden, upaya menggratiskan listrik dan menurunkan harga BBM tidak akan bisa dilakukan. Karena tarif listrik PLN maupun BBM itu merupakan salah satu variabel yang penetapan harganya ditentukan oleh faktor eksternal. Dan itu sangat fluktuatif seperti sekarang harga minyak dunia tinggi ya, harga keekonomian BBM jadi tinggi. Imbuh Fahmi. Fahmi khawatir pernyataan Caimin justru menjadi bumerang bagi PKB. Terlebih masyarakat sekarang paham apa yang disampaikan Caimin hanya janji politik dan tidak bisa direalisasikan.
Itu sah-sah saja jualan dari bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden. Tetapi itu sangat tidak realistis dan menunjukkan bahwa Caimin tidak paham pengenaan tarif PLN dan BBM tadi, ujarnya. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyoroti janji Caimin yang dinilai terlalu muluk dan berat untuk dilaksanakan. Sebab kondisi keuangan negara meski mencatatkan surplus dari berbagai kenaikan harga komoditas seperti batu bara, CPO, mineral, dan lainnya. Saya termasuk yang komplain tidak, tapi buat saya ini janji yang sangat terlalu muluk, ujarnya saat dihubungi reporter. Mamit bahkan mempertanyakan sumber pendanaan negara berasal dari mana jika listrik untuk kelompok orang miskin dan BBM murah diimplementasikan karena mau tidak mau pemerintah selanjutnya harus menambah utang untuk membiayai hal tersebut. Berdasarkan data APBN kita, posisi hutang pemerintah mencapai 7.420,47 triliun atau setara dengan 39,30% terhadap produk domestik bruto atau PDBO. Hingga akhir September 2022, utang tersebut naik 183,86 triliun dari sebelumnya 7.236,61 triliun di Agustus tahun lalu. Dananya dari mana? Apakah pemerintah ke depan harus menambah hutang? Jadi menurut saya janji ini suatu berat dilakukan dan terlalu muluklah karena sulit sekali untuk direalisasikan, ujarnya. Pun jika hanya mengandalkan sumber pendapatan pajak dari harga-harga komoditas tidak akan cukup untuk membiayai karena durian runtuh dari harga komoditas tersebut tahun depan diperkirakan sudah menyusut. Penerimaan pajak kita juga belum sampai sepenuhnya. Kekayaan alam dari batu bara, CPO, nikel sekarang masih bagus, tapi nggak tahu ke depan bagaimana ini, berat, ujarnya. Mamit menyebut tanpa listrik digratiskan saja beban subsidi dan kompensasi pemerintah kepada PLN dan Pertamina sudah besar. Untuk diketahui, kewajiban pemerintah atas penguasaan penyediaan pasok BBM ke Pertamina dan kompensasi listrik kepada PLN pada semester 1 tahun lalu adalah 163 triliun. Pertamina nantinya akan memperoleh kompensasi 131,1 triliun. Dan PLN 31,2 triliun. Nilai kompensasi dapat berubah tergantung sejumlah variabel, seperti harga minyak global, nilai tukar rupiah, dan tingkat konsumsi energi masyarakat. Perhitungan dilakukan seperti apa sumbernya, gimana? Masyarakat sudah cerdas kalau mau kasih janji yang realistis saja dan tidak ngawang, kata Mamit. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan janji politik Caimin sangat tidak rasional di tengah fakta dan kenyataan situasi dan kondisi negara sedang carut-marut. Ia bahkan menyoroti utang pemerintah yang terus naik mencapai 7.000-an triliun, tarif listrik naik dan BBM naik hingga bahan pokok melambung saat itu. Namun, suka tidak suka, menurutnya masyarakat memang harus menerima statement dan janji itu sebagai sesuatu yang harus dicermati, karena yang namanya jualan ingin menjadi nomor satu dan selalu baik di mata masyarakat. Ujang sendiri tidak kaget dengan ide dan gagasan politikus yang aneh, nyeleneh, bahkan kadang-kadang suka di luar akal sehat, karena hal itu sering diucapkan dan terjadi ketika menjelang pemilu. Tapi ujungnya, wacana dan gagasan tersebut tidak bisa dilakukan. Lebih lanjut, dia menyoroti cara yang dilakukan Caimin merupakan sebuah strategi yang menggeruk suara dari masyarakat, akan tetapi pada akhirnya semua tetap kembali lagi kepada masyarakat. Apakah mempercayai atau justru sebaliknya?